Di 17 Agustus nanti, kemungkinan semua marketplace produk digital Jepang kayak Pixie Fanbox, Fantia, DLSite, dan lain-lain akan menyediakan metode pembayaran via kris. Tapi lu jangan senang dulu, karena setiap transaksi kita nantinya, bahkan transaksi di luar marketplace tersebut, benar-benar telanjang. Selamat datang di Radio Frekuensi Otaku dan segmen If Theory. Dan kali ini, situasi kita benar-benar terpuruk. Mungkin lu merasa kalau kayaknya akhir-akhir ini banyak kejadian absurd. Mulai dari ada influencer cilik yang membuat statement tidak masuk akal, ada influencer komoditas digital yang blunder, ada influencer podcast yang ke-trigger sama influencer komoditas digital yang blunder tadi, dan yang paling baru ada animasi lokal dengan budget besar namun kualitasnya sangat buruk. Kalau misal semua kejadian tadi adalah akal-akalan oknum pemerintah untuk menutupi isu berikut ini, maka mereka benar-benar sukses melakukannya. Jadi ada sebuah kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan, namanya itu sistem payment ID. Intinya sistem ini membuat seluruh transaksi kita itu menjadi sangat-sangat transparan dan bisa dilihat oleh Bank Indonesia. Pemerintah membuat kebijakan ini katanya dengan tujuan untuk gampang melacak tindakan korupsi. Tapi ya lu tahu sendiri lah ya hukum di negeri ini kayak gimana. Pada awal bulan Agustus ini, Pixie membuat fanspage Facebook untuk beberapa negara Asia termasuk Indonesia. Dan ya, lu bisa tebak sendiri isi komentar di postingan-postingannya. Pixie juga ngepost lowongan pekerjaan untuk ngurus fanspage Facebook Indonya. Jadi buat lu yang punya sertifikat N3, N2 atau N1, lu bisa coba apply job di sana kalau tertarik. Di hampir semua postingan di fanspage Facebooknya itu selalu aja ada orang yang minta untuk menambahkan metode pembayaran kris di Pixie Fanbox. Dan kalau misal nanti Pixie beneran menambahkannya, ada 3 kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan paling buruknya adalah pemerintah beneran mulai menjalankan sistem payment ID ini. Lalu pemerintah mulai melirik Pixie Fanbox karena terlalu banyak yang transaksi di sana. Dan di endingnya, pemerintah memblokir Pixie Fanbox dengan alasan karena menjual konten tidak senonoh. Tapi asal lo tahu, gak semua orang yang jualan karyanya di Fanbox itu pasti karyanya tidak senonoh. Banyak juga artis yang jualan karya-karya normal. Kemungkinan buruk yang kedua adalah pemerintah beneran mulai menjalankan sistem payment ID ini. Lalu pemerintah mulai melirik Pixie Fanbox karena terlalu banyak yang transaksi di sana. Dan di endingnya, pemerintah tidak memblokir Pixie Fanbox, tapi malah minta pajak yang gak ngotak. Tapi kemungkinan ini kecil untuk terjadi. Yang ketiga ini adalah kemungkinan paling bagus. Jadi pemerintah tidak memblokir Pixie Fanbox karena pemerintah menganggap jika Pixie Fanbox adalah platform marketplace digital yang positif. Dan pemerintah juga mau metode pembayaran kris ini mendunia. Kalau lu adalah staff yang kerja di Pixie dan dengerin ini, tolong kasih tahu atasan lu hal ini dan minta untuk menambahkan alternatif metode pembayaran lain. Contohnya lu bisa minta untuk menambahkan metode pembayaran via koin kripto seperti USDT, Monero atau XMR, dan Bitcoin. Kalau lu adalah orang yang kerja di pemerintah yang kebetulan nonton ini, ya kemungkinannya kecil banget emang. Tapi kalau emang ada Bapak Ibu yang kerja di pemerintahan, saya minta untuk tidak memberlakukan sistem payment ID ini karena transaksi adalah bagian dari privasi kami. Saya menghargai keputusan Bapak Ibu yang bekerja di pemerintahan untuk membuat semua sistem transaksi menjadi transparan demi memberantas korupsi. Namun saya mohon maaf sebelumnya, sepertinya kebijakan ini kurang tepat dan saya minta untuk memberhentikan kebijakan ini dan mencari alternatif yang lain untuk memberantas tindak korupsi. Saya yakin pasti pemerintah punya alternatif lain atau jalur lain yang lebih efektif untuk memberantas tindak korupsi. Segitu aja dari gua. Kalau ada kesalahan mohon koreksinya, dan terima kasih karena telah nonton video ini hingga selesai.